Tiga wasit bikin murka fans Indonesia, mengiringi kesuksesan timnas sepanjang 2024. Tak tahan situasi, Evan Dimas keluarkan statement. Resolusi Shin Tae-yong tahun 2025 bersama timnas Indonesia. Gelandang Persik Kediri, Evan Dimas mengomentari rencana PSSI mengevaluasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong pasca kegagalan di Piala AFF 2024. Ia punya pandangan lain. Timnas Indonesia tersingkir di babak penyisihan Piala AFF 2024. Bermaterikan banyak pemain U22, skuad Garuda racikan Shin Tae-yong gagal bersaing dengan Vietnam dan Filipina. Jangan terburu-buru mengevaluasi pelatih timnas Indonesia. Coba lihat dulu bagaimana kesempatan bermain pemain kita di ranah liga, ujar Evan Dimas di Instagram pribadinya. Entah apa maksud Evan Dimas terkait pernyataan kesempatan bermain pemain di kompetisi. Namun kenyataannya beberapa pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024 bukan pilihan utama di klubnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong punya resolusi untuk tahun depan. Ia ingin membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024, lantaran menjadi peringkat ketiga klasemen akhir grup B skuad Garuda kala bersaing dari Vietnam dan Filipina. Meskipun kita tereliminasi di babak penyisihan, saya percaya bahwa tahun depan kita akan mencapai hasil yang jauh lebih baik. Meskipun tidak berhasil mencapai puncak, saya yakin para pemain telah melakukan yang terbaik, ucap Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong meminta motivasi dari supporter untuk timnas Indonesia, yang bakal menjalani lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Maret 2025. Kans timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Skuad Garuda menempati peringkat ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, hanya tertinggal satu angka dari Australia di posisi kedua. Kini, tahun depan, timnas Indonesia kita akan berusaha sekuat tenaga untuk lolos ke Piala Dunia. Mohon terus dukung dan beri semangat untuk mereka, tutur Shin Tae-yong. Akhirnya, mari kita menyelesaikan sisa tahun 2024 dengan baik. Semangat selalu, imbuhnya. Tahun 2024 seolah menjadi tahun terbaik untuk timnas Indonesia seluruh kelompok umur. Pasalnya, skuad Garuda sukses menorehkan berbagai pencapaian yang membanggakan. Timnas Indonesia dapat lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun Timnas Indonesia U23 menjadi peringkat keempat kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U19 juga menjuarai Piala AFF U19 2024 dan lolos ke Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U17 juga berhasil melangkah ke Piala Asia U17 2025. Namun, perjalanan timnas Indonesia pada 2024 tidak selalu mulus. Skuad Garuda terkadang harus menghadapi kepemimpinan wasit yang kontroversial dan tidak jarang berat sebelah. Pertama, wasit Nasrullah Kabirov. Beberapa kali mengambil keputusan yang merugikan timnas Indonesia U23 ketika kalah 0-1 dari Qatar dalam laga pertama grup A Piala Asia U23 2024. Nasrullah memberikan kartu kuning kedua kepada pemain timnas Indonesia U23, Ivar Jenner pada menit ke-46. Ia menganggap gelandang berusia 20 tahun melanggar bek Qatar, Saifeldeen Hasan Fatlala. Saya benar-benar tidak mengerti, selama 50 tahun hidup saya hanya bermain sepak bola. Saya tidak mengerti, ujar pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong. PSSI juga mengajukan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terkait kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dan wasit video asisten referee, VAR, Sivakorn Peudom. Nasrullah berasal dari Tajikistan dan Sivakorn dari Thailand. Kedua, wasit asal Prancis, François Letessier memberikan dua tendangan penalti untuk Guinea, saat menang 1-0 atas timnas Indonesia di babak playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Penalti pertama dieksekusi oleh Ilais Moriba pada menit ke-28, yang masuk ke gawang timnas Indonesia U23. Penalti pertama juga layak diperdebatkan. Pasalnya, Algasime Basepintas tidak dijatuhkan Witan Sulaiman. Jika tersentuh pun, kejadiannya berada di luar kotak penalti timnas Indonesia U23. Penalti kedua diberikan pada menit ke-72. François Letessier menilai Alveandra Dewangga melanggar Algasime Bah,
Padahal tackle Alfeandra Dewangga mengenai bola lebih dulu, baru menjatuhkan Al-Ghazi Mebah. Keputusan François Letessier itu membuat pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, merah besar. Ia protes keras sehingga dijatuhi kartu kuning. Namun, karena masih terus menunjukkan kekesalannya, ia diganjar kartu kuning kedua. Terakhir, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pernah mengungkap dosa wasit Ahmed Alkaf. Pengadil asal Oman itu yang membuat skuad Garuda gagal mengalahkan Bahrain. Timnas Indonesia gagal menang atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Skuad Garuda terpaksa bermain imbang 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu selama 6 menit. Namun, ia tidak kunjung meniup peluit panjang ketika waktu telah menyentuh menit ke-96. Bahrain lalu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-99 melalui Marhon. Jika kalian menyaksikan laga ini, kalian pasti memahami mengapa para pemain kami menjadi marah, ujar Shin Tae-yong kepada wartawan. Tambahan waktu adalah 6 menit. Itu sudah lebih dari 90 menit. Keputusan wasit semuanya bias. Ketika pemain kami memperebutkan bola, pemain Bahrain berusaha mendapatkan pelanggaran. Saya pikir semua orang tahu mengapa para pemain kami marah, imbu Shin Tae-yong.